sejahtera Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Sakis Mahudin, Ketua Majelis Jemaat IPB Nehemia Cisarua, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan. Dan biarlah Roh Kudus menenangkan hati dan pikiran kami, yang kami dimampukan untuk mengerjakan firman Tuhan yang kami baca. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita dari Yeremia 33 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman-Nya tertulis demikian. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjian dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas taktanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayan. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak turunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia berbunyi, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Yang berbahagia adalah kita membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Yesus, apakah kita pernah ingat lagu tahun 80-an, 90-an? Orang katakan lagu ini adalah lagu cengeng. Lagu ini syairnya kira-kira berbunyi demikian. Tapi janji tinggal janji. Artinya manusia berjanji tapi tidak menepati janji. Tapi lain hal dengan Tuhan. Janji Tuhan selama bumi masih ada tetap berlaku dalam kehidupan umat manusia. Janji Tuhan ini akan selalu nyata dan didapati bila umat manusia setia kepada Tuhan, mau datang kembali kepada Tuhan, dan mau mengakui Tuhan sebagai pemimpin, sebagai raja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita. Ketika kita tidak mengakui Tuhan sebagai pemimpin, maka disitulah janji Tuhan tidak akan pernah kita rasakan. Bahkan yang ada di dalam kehidupan kita adalah suatu penderitaan, ketakutan, kegelisahan dalam hidup. Dan ini yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menolak kepemimpinan Tuhan, mereka ingin supaya pemimpin mereka adalah manusia yang nyata, seperti bangsa-bangsa lain yang ditemukan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian. Dia melihat pemimpin bangsa lain adalah manusia. Dan karena itulah ketika mereka melepaskan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai seorang raja, mereka hancur hidupnya. Maka Israel terpecah menjadi dua, selatan dan utara. Bahkan kedua kerajaan ini hidup di dalam ketidakdamaian.
Yang seharusnya mereka sebagai saudara bersaudara hidup dengan cinta kasih, tapi kenyataannya mereka tidak pernah melakukan itu. Mereka terbuang, mereka tidak merasakan kasih Tuhan, dikarenakan pula mereka sendiri. 70 tahun lamanya mereka terbuang di batu. Keturunan selanjutnya merasa lelah, capek. Keturunan selanjutnya sudah tidak lagi berdaya. Tapi janji Tuhan yang penuh kasih, dia datang kepada bangsa Israel lewat nabinya Yeremia. Dia ingin mengatakan bahwa janjinya terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub akan selalu nyata kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mau kembali kepada Tuhan, ketika bangsa Israel mau mengakui Tuhan sebagai pemimpin dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap kehidupan keluarganya, dalam setiap pekerjaan dan usahanya, maka bangsa Israel akan memperoleh dan merasakan kasih sayang Tuhan dan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent ketiga ini kita diingatkan akan janji Tuhan di dalam Yesus Kristus, bahwa Ia datang bukan hanya untuk satu manusia, Dia datang bukan hanya untuk satu golongan, tapi Dia datang untuk dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ketika Yesus datang di dalam dunia, sebelum Dia terangkat ke surga, Dia katakan, aku akan menyertai kau sampai akhir zaman. Ketika orang-orang yang percaya pada Yesus ini tetap setia dan bersandar, dan menyerahkan hidupnya di bawah tuntunan dan penyertaan Kristus, maka disitulah penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, janji Tuhan kehidupan yang kekal ini akan selalu bersama-sama dengan orang yang percaya, orang yang selalu melakukan segala perintah Tuhan. Banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus, tapi belum melakukan perintah Tuhan. Orang yang bersandar dan mengerti Yesus sebagai seorang pemimpin di dalam hidupnya, maka dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengatakan Yesus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, kita akan memberikan dan mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Yesus di dalam setiap langkah tugas dan panggilan kita, di dalam setiap pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan usaha kita, pekerjaan kita, maupun di dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau kita melakukan seperti inilah, maka di dalam setiap perjalanan kehidupan yang penuh dengan berbagai macam masalah, pergumulan dalam hidup ini, kita akan selalu merasakan janji Tuhan. Orang yang merasakan janji Tuhan, dia akan tetap kuat, dia akan tetap tegar menghadapi pergumulan. Dia bisa mengatasi semua pergumulan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadikanlah Yesus sebagai seorang pemimpin di dalam hidupmu, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan persekutuanmu, di dalam kehidupan pekerjaanmu, maka semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus harus tetap percaya, harus tetap setia, dan harus tetap berpegang teguh pada janji Kristus. Dan biarlah Kristus sebagai pemimpin dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus sebagai seorang raja di atas segala raja di dalam kehidupan keluarga kami.
dalam setiap usaha kami, dalam setiap persekutuan dan kehidupan pribadi kami. Dan hanya kepadamu ya Tuhan, kami mau melangkah di dalam hidup ini seturut kehendak kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia, Tuhan tolong. Pergumulan bangsa, bencana alam yang terjadi, dialah tangan Tuhan membuat suatu pembaharuan bagi kehidupan bangsa ini. Melalui anak-anak Tuhan, mereka boleh menjadi seorang berkat Tuhan. Ya, orang-orang yang mendapatkan gempa bencana ini boleh tetap kuat dan dikuatkan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, kehidupan persekutuan umat Tuhan. Dan biarlah umat Tuhan boleh menjadikan Yesus sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin di dalam persekutuan jemaat, rumah tangga, pekerjaan, dan pribadi kehidupan mereka. Jadi di dalamnya mereka selalu saling melayani satu dengan yang lain. Ya, ketika mereka merayakan hari kelahiran, mereka tetap mempunyai iman, mereka tetap berpegang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dimanapun mereka berada, janji Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.